Menurut data UNESCO, hanya ada 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang gemar membaca. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa akibat yang akan kita hadapi dengan kondisi yang kita alami saat ini? Lahir di era digital, tapi kita masih tertinggal. Diberikan akses membaca yang mudah, masih saja menganggap itu payah. Lantas, mau jadi apa nanti? Pemerintah menggalakkan misi Indonesia Emas 2045 dengan harapan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Tapi, apa yang terjadi? Generasi terbuai dengan perkembangan. Program for International Student Assessment atau PISA adalah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti sekitar 80 negara di seluruh dunia. PISA telah diselenggarakan sejak tahun 2000 sampai yang terakhir adalah penilaian pada tahun 2022. Indonesia menempati peringkat ke-69 dengan skor literasi membaca 359. Masih buta fakta? Seperti yang sudah aku katakan di awal, data UNESCO mengatakan minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, hanya ada 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang gemar membaca. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Zaman sekarang, semua berlomba-lomba dalam menguasai teknologi. Dunia gak pernah berhenti untuk membawa perubahan. Para peneliti gak pernah capek untuk meneliti setiap hal yang belum terungkap kebenarannya. Dan teknologi gak pernah terlambat di-upgrade. Garis bawahi, upgrade, yang artinya teknologi akan terus mengalami perubahan dan pembaharuan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tentu ada dampak positif dan negatif. Apa dampak positifnya? Yang pertama, dunia gak begitu-gitu aja. Akan selalu ada hal baru untuk membantu keberlangsungan hidup. Yang kedua, manusia akan terbantu dengan adanya teknologi yang kecanggihannya semakin tinggi. Tapi, apa dampak negatifnya? Manusia akan dikuasai oleh teknologi. Mereka akan menjadi bergantung, ingin sesuatu yang mudah dan cepat tanpa perlu usaha yang keras. Kecanduan. Kecanduan dalam arti positif tentu saja hal yang baik. Tapi, bagaimana jika kecanduan itu membawa hal yang buruk bagi kehidupan? Seperti kecanduan gadget. Disinilah perpustakaan berperan penting untuk menyuarakan dengan lantang betapa pentingnya literasi dan terhindar dari kecanduan gadget. Membaca, kenapa harus membaca? Membaca itu penting karena membaca itu dapat memperluas wawasan seseorang, juga dapat membuat pemikiran orang itu lebih kritis. Peran taman bacaan masyarakat adalah dengan menyediakan berbagai macam buku-buku yang menarik dan juga tempat yang nyaman dan sama menarik. Harapan saya supaya mereka itu lebih sering membaca dibanding bermain gadget. Ya, jadi mereka itu bisa lebih berminat dalam membaca. Kita bisa mengalihkan anak-anak dari gadget ke lebih suka baca buku itu dengan kita sediakan berbagai macam buku-buku dalam berbagai genre kan. Terus mereka nanti baca satu-satu, terus mereka akhirnya dapat, oh genre ini nih saya suka, buku macam ini nih. Lebih banyaknya teman-teman sekitar, tapi kami sebenarnya bebas, siapa aja boleh datang. Biasa teman saya itu, adik-adik saya itu kan main di luar. Jadi kalau mereka ketemu teman, mereka yang ngajak, nanti hari ini kita buka taman baca nih, ikut ya. Biasanya saya lebih sering baca buku itu di waktu malam setelah belajar sebelum tidur. Tak ada salahnya mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi dan mengembangkan teknologi. Hanya saja, jangan terbuai. Gadget diciptakan untuk memudahkan, bukan menyesatkan. Tidak hanya gadget yang bisa memberikan informasi, tapi juga buku. Selalu ingat bahwa buku adalah jendela dunia. Melalui buku, kita akan mendapatkan informasi, memahami sudut pandang orang lain, dan merasakan suasana yang berbeda daripada bermain gadget. Mulai dari langkah kecil, datang ke perpustakaan atau taman bacaan, pilih salah satu buku, baca, dan pahami setiap isinya. Satu langkah kecil itu akan membawa perubahan dalam hidupmu. Untuk itu,
Ayo membaca.